Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Izuki Link. Kali ini saya, seorang clinical pathologist, akan menyampaikan sedikit tentang medical check-up atau yang biasa orang kenal dengan MCU. Tak kenal maka tak sayang, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Izuki Muhasona, pendidikan S1 pendidikan dokter dan spesialis patologi klinik pada Universitas Airlangga, konsultan penyakit infeksi Universitas Gadjah Mada, sedang menempuh pendidikan S2 MARS di Universitas Airlangga. Pekerjaan saat ini sebagai Kepala Instalasi dan Penanggung Jawab Laboratorium Medik RSUD Waluyo-Jati dan RSUD Tongas, dan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Rizani Paiton. Riwayat organisasi amanah yang kami emban adalah Ketua Yayasan Al-Amin Tunggul Paciran Lamongan 2020 sampai sekarang, Sekretaris 2 Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Laboratorium Kedokteran Laboratorium Indonesia tahun 2019 sampai sekarang, Bendahara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Probolinggo 2017 sampai sekarang, Wakil Ketua Forum Kabupaten Probolinggo Sehat atau FKPS 2017 sampai sekarang, Pokja PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia Cabang Surabaya tahun 2017 sampai 2019, dan juga saya seorang santri Aero Society mulai 2016 sampai saat ini. Pertama yang harus kita munculkan adalah bagaimana kalau tiba-tiba manusia itu sakit, dan di sisi lain bagaimana kalau mobil itu tiba-tiba mogok. Jadi kalau kita mau berangkat kemana, mobil kita tiba-tiba mogok di jalan, kita pasti akan terhambat tujuan kita. Silaturahim jadi terhambat, pergi ke tempat kerja bisa terhambat. Hal ini karena tidak dilakukan maintenance rutin terhadap mobil kita. Berbeda dengan mobil yang rutin melakukan maintenance, pasti akan diketahui apa kira-kira yang bakal terjadi atau mungkin akan tidak akan sampai mogok karena sudah diantisipasi sebelumnya. Dan begitu juga dengan manusia. Jadi sakit tiba-tiba itu bukan suatu cobaan atau ya. Ujian manusia itu dapat dikendalikan. Insyaallah seperti itu. Jadi perlu dilakukan maintenance rutin karena tidak semua sakit itu tidak bisa dicegah. Ada beberapa penyakit yang memang kita bisa mencegah sebelumnya. Dan itu bisa diketahui melalui medical check-up yang kita lakukan secara rutin atau maintenance rutin kita. Apa sih sebenarnya medical check-up itu? Medical check-up merupakan suatu rangkaian uji kesehatan secara menyeluruh. Tujuannya adalah mengetahui kondisi kesehatan secara berkala. Namun paradigma yang terjadi adalah disebut sebagai pemborosan. Meskipun faktanya dapat menghemat biaya pengobatan. Ada perbedaan paradigma di negara Indonesia dan di negara maju, bahwa di negara maju ini medical check-up sudah merupakan gaya hidup dan dialokasikan dengan dana khusus, dilakukan teratur tanpa menunggu keluhan ada, dan kepedulian terhadap medical check-up terhadap kesehatan ini sangat tinggi. Sedangkan di Indonesia bagaimana? Ada keluhan, barulah seseorang itu akan mendatangi dokter, mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian apabila ada penyakit yang tanpa gejala, akan datang seperti tiba-tiba sehingga terlambat dan sulit disembuhkan. Begitu juga dengan alokasi dana medical check-up yang ada. Dana medical check-up yang ada ini sangat minim, dengan kepedulian juga yang minim. Mudah-mudahan setelah mendengar paparan ini, semua masyarakat Indonesia mempunyai awareness yang tinggi dan mempunyai dana alokasi dana khusus untuk medical check-up ini. Apa sih sebenarnya tujuan medical check-up ini? Ada secara individu, perusahaan, dan sekolah. Kita lihat satu persatu. Untuk individu, dapat mengetahui kondisi kesehatan secara terperinci, membandingkan status kesehatan sebelumnya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan derajat kesehatan,
mengetahui penyakit lebih dini, mencegah berkembangnya suatu penyakit atau kelainan yang lebih ganas lagi, dapat melakukan pengobatan segera apabila diketahui ada penyakit yang diderita, kemudian dapat mencegah atau menunda terjadinya komplikasi penyakit karena dapat dikendalikan mulai dini, menghemat biaya pengobatan, memperpanjang usia produktif dan usia harapan hidup, serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk perusahaan dapat menghemat biaya perusahaan. Perusahaan juga melaksanakan peraturan pemerintah dan ini wajib hukumnya. Kinerja perusahaan menjadi optimal karena karyawan semuanya sehat, ya. Karyawan lebih terjamin dan nyaman, meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan terhadap perusahaan, bahwa memang bekerja di perusahaan tersebut, kesehatan pun diperhatikan. Berikut adalah aspek perundang-undangan yang ada untuk perusahaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 bahwa pengurus atau perusahaan wajib melakukan pemeriksaan awal dan juga pemeriksaan berkala. Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 80 dan Nomor 3 Tahun 82 bahwa pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan awal tatkala karyawan tersebut masuk, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. Kemudian yang kedua adalah wajib ada dokter pemeriksa kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan tentang tenaga kerjaan ini, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental maupun fisik. Bagaimana dengan sekolah? Bisa menghemat biaya, mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi termasuk metabolic disease dapat dicegah lebih dini. Etos belajar siswa didik menjadi lebih optimal karena tidak khawatir dengan sakit, guru lebih terjamin dan nyaman, serta meningkatkan loyalitas dan kepuasan guru dan karyawan terhadap sekolah. Apa sih jenis MCU ini? Ada MCU pribadi, ada MCU yang berkaitan dengan pekerjaan, pre-employment dan annual medical check-up. Ada MCU khusus. MCU pribadi ini ada kelompok dewasa, kelompok usia, anak, remaja, dan geriatri juga dapat menyesuaikan dengan gender atau jenis kelamin. Hal ini dapat jenis medical check-up ini dapat ditentukan setelah seseorang berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah medical check-up yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama adalah saat karyawan itu masuk, dan yang kedua adalah annual medical check-up. Jadi di sini karyawan swasta ataupun PNS dapat melakukan hal ini, kemudian mahasiswa atau anak sekolah, dan yang berikutnya adalah tenaga kerja Indonesia, jamaah haji, job position, akan membutuhkan medical check-up sesuai dengan kebutuhan akan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah medical check-up khusus. Hal ini berkaitan dengan asuransi, mungkin ada screening premarital, screening kardiovaskuler, atau pada kondisi pandemi seperti ini juga ada beberapa screening lain yang dilakukan. Nah, berikut paket medical check-up lengkap. Ada pemeriksaan kesehatan dasar atau pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kebutuhan yang ada, pemeriksaan ronsen, toraks, X-ray. Di sini bisa menentukan apakah yang bersangkutan ini ada indikasi untuk penyakit menular atau yang lain seperti misalnya ada pembesaran jantung dan lain sebagainya, itu terlihat dari pemeriksaan ronsen. Kemudian elektrokardiografi atau pemeriksaan irama jantung. Hal ini juga dapat diketahui penyakit apa yang diderita terkait dengan jantung karyawan atau seseorang yang melakukan medical check-up. Kemudian bisa dilakukan treadmill, dan yang terakhir adalah USG ultrasonografi. Jadi ini adalah semakin lengkap paket medical check-up yang dipilih dan sesuai dengan kebutuhan, akan semakin mudah menemukan apa kira-kira yang harus kita waspadai. Termasuk juga ada pemeriksaan genetik untuk genomik, ya. Jadi ada pemeriksaan terkait dengan gen nutrigenomik untuk kita juga. Apa saja sih? Apakah ada
yang dapat langsung diketahui? Ada. Apa saja sih kira-kira? Yang pertama adalah hipertensi, darah tinggi. Diabetes mellitus juga bisa langsung diketahui. Kelainan lemak darah, penyakit darah, anemia atau kanker darah, penyakit hati, hepatitis, sirosis, kanker hati, penyakit ginjal, infeksi, kebocoran ginjal, gagal ginjal, penyakit rematik, asam urat, penyakit paru, penyakit jantung koroner. Hal ini sesuai dengan medical check-up yang dipilih. Semakin lengkap medical check-up yang dipilih, akan lebih banyak yang dapat langsung diketahui untuk screening kesehatan kita. Kapan? Dilakukan sedini mungkin dengan persiapan mental. Ya. Pada siapa saja? Pada orang-orang dengan riwayat penyakit keturunan, dengan diabetes mellitus, kolesterol, hipertensi, dan serangan jantung. Apabila keluarga mempunyai riwayat seperti ini, kita perlu melakukan medical check-up secara berkala. Kemudian yang berikutnya adalah pada seseorang dengan risiko obesitas, seseorang dengan penyakit yang berpotensi menular, atau mungkin keluarga ada yang berpenyakit menular, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah pada seseorang dengan gaya hidup yang tidak sehat, di sini termasuk perokok, kurang olahraga, dan junk food. Karena perokok dan kurang olahraga ini bumerang bagi kita juga. Tips persiapan dan memilih paket medical check-up dan laboratorium. Apa saja? Yuk kita lihat. Untuk medical check-up perorangan, jangan lupa memilih laboratorium atau rumah sakit yang profesional, terakreditasi, dan mengutamakan mutu, serta mempunyai penanggung jawab yang kompeten. Jangan terpaku pada nama paket medical check-up yang ditawarkan. Sesuaikan isi panel medical check-up dengan usia, riwayat kesehatan keluarga, gaya hidup, dan hal ini perlu konsultasi dengan dokter. Ikuti semua persyaratan dan persiapan pemeriksaan yang telah ditentukan. Berikan informasi kepada petugas dengan jujur dan jelas. Lakukan medical check-up di pagi hari pada saat tubuh dalam keadaan stabil setelah istirahat. Bagaimana persiapan pra-medical check-up? Siapkan mental, harus mengetahui tujuan medical check-up, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu untuk memilih medical check-up yang sesuai. Istirahat cukup 8-10 jam sebelum pelaksanaan, puasa 8-10 jam, tidak merokok dan tidak melakukan aktivitas berat sebelumnya. Yang terakhir, bagaimana memilih laboratorium medical check-up? Jadi, memilih laboratorium medical check-up yang baik adalah yang pertama, mempunyai izin operasional yang masih berlaku. Dengan adanya izin operasional yang berlaku, berarti laboratorium tersebut mengikuti standarisasi yang telah ditentukan. Terdapat penanggung jawab yang kompeten, dalam hal ini laboratorium medis adalah penanggung jawabnya adalah seorang dokter spesialis patologi klinik atau seorang clinical pathologist. Yang berikutnya adalah laboratorium yang mempunyai standar kualitas yang jelas. Ya, laboratorium ini melakukan pemantauan mutu internal rutin atau quality control secara rutin harian, dan juga melakukan pemantauan mutu eksternal yang dilakukan mengikuti pihak eksternal, yaitu ada nasional dan juga ada internasional. Yang terakhir, mempunyai SDM dengan kompetensi yang sesuai. Karena laboratorium ini adalah kompleks ya, mulai dari pasien datang sampai akhir harus mendapatkan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya dan akurat ya, sehingga wajib mempunyai kompetensi SDM yang sesuai. Terima kasih. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersiap ke pantai bersama keluarga. Jangan lupa mobil di tune up. Jaga kesehatan itu utama. Yuk mari medical check up. Ya, jangan lupa teman-teman mampir ke Izuki Link. Dan berikut. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.